Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, setiap mualaf selalu punya kisah yang menarik, unik, dan inspiratif. Seperti narasumber kita kali ini, bukan hanya menarik dari perjalanan hijrahnya, tapi juga setelah beliau menjadi muslim, banyak gebrakan yang beliau lakukan dan pasti menginspirasi kita semua. Nah, penasaran kan? Yuk, sama-sama kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat, semangat, dan terus istiqomah dalam kebaikan. Insya Allah pada rubrik kali ini saya bersama Umu Sajat spesial akan menemui seorang tokoh, seorang sosok yang inspiratif. Beliau adalah Mbak Zahra Jasmine. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa hadir, ngobrol-ngobrol. Jadwalnya lebih sibuk dari jadwal saya. Mbak Zahra sehat? Alhamdulillah. Kelihatan banget dari pancaran wajahnya. Sehat banget. Sehat banget. Teman-teman mungkin pernah ikut Amazing Muharram atau mungkin pernah tahu nama Zahra Jasmine. Dulu beliau yang kita kenal DJ. Dan sekarang Masya Allah ya, sudah berhijab syar'i. Tidak lagi beraktivitas ya seperti dulu. Nah, tapi kita pingin ngobrol-ngobrol, pingin tahu lebih dalam tentang Mbak Zahra. Mbak, mulai kapan itu semua udah ditinggalin? Yeah. Kalau berhijabnya sendiri 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Kalau kebiasaan buruknya itu baru awal tahun kemarin. Kita nanya kenapa sih Mbak pilihnya DJ? Soalnya duitnya banyak dan cepat. Loh, berarti kan harusnya nggak ada alasan buat tinggalin gitu. Kok malah ditinggalin sih Mbak? Karena satu sih jawabannya, karena Allah. Masya Allah. Karena aku sekarang baru sadar cinta aku ke Nabi Muhammad SAW lebih besar sekarang. Proses sampai akhirnya Mbak memutuskan buat hijrah itu kan pasti bukan proses yang mudah ya, panjang ya. Boleh diceritain nggak Mbak? Jadi kalau berhijab itu kan 2 tahun yang lalu, itu sama sekali nggak ada niatan atau apa, karena pas malam takbirannya sendiri aku udah pakai hijab. Pas ke mall aku langsung pakai hijab, kesananya aku nggak lepas lagi. Nah pas kalau jadi Idul Fitri ya? Iya, dari situ udah mulai tuh tawaran-tawaran, ada tawaran-tawaran syuting, tawaran DJ nggak diambil, tapi masih belum yakin, gak usah diambil, tapi ditolak lama-lama udah nggak diambil lagi. Gitu. Apalagi yang seaku gini imannya masih tipis banget, jadi kayak berat gitu. Kadang butuh support, kadang butuh Allah, butuh ini banyak banget deh. Nah setelah hijrah, pasti kan tetap ada godaan ya Mbak. Iyalah. Yaitu tadi ya, udah pakai kerudung tapi tetap ditawarin. Udah pakai kerudung, tawaran sinetron juga dateng gitu. Nah Mbak Zahra sendiri ngadepin godaan setelah pakai kerudung, setelah berhijrah kayak gini tuh gimana Mbak? Ya, kalau aku sih aku langsung tolak, tapi aku ngomongnya baik-baik gitu, kayak lagi belajar nih, jadi nggak bisa diterima dulu. Kalau penghasilannya pasti udah berasa banget. Itu kayak 2 tahun terakhir ini jujur itu ujiannya besar banget sih buat aku, apalagi masalah. Tapi aku pernah dengar di ceramah atau di apa gitu, aku dengar katanya semakin Allah cinta sama kita, semakin kita takut atau sesuatu yang kita cintai, maka Allah mengujinya di situ keimanan. Jadi aku yakin aja kalau nanti ada yang indah nih abis ini. Masya Allah. Dan itulah yang namanya iman teman-teman. Keyakinan setelah ini akan ada indah. Itu namanya belief. Itu namanya tasdikul jazm, berarti percaya pada Allah bahwa Allah nanti yang akan mengganti semuanya. Mbak Zahra waktu itu, ibu gimana? Waktu Mbak Zahra DJ gitu, anak ceweknya satu-satunya lagi perempuan. Itu gimana perasaan? Saya pingin tahu. Jadi kan aku tuh di lingkungan yang mama kayak yang single factor gitu, jadi emang kerja sendiri, jadi udah sibuk sama kerjanya, kita tuh bertiga kadang sama pembantu aja gitu, jadi udah mandiri sih, jadi kayak udah
agama ada ditetapin kayak belajar gitu, apa ngaji segala macam. Cuma mungkin perhatian atau apanya ya udah cuek, tapi kita tahu oh ini baik-baik aja gitu, tapi dalam hati sayang gitu. Nah, waktu tahu akhirnya Mbak Zahra memilih profesi DJ, itu respon ibu gimana? Nggak tahu sih, karena aku selama masih positif sih nggak apa-apa sih kan waktu itu, karena emang niatnya kan emang aku nyari uang segala macam, jadi ya nggak apa-apa gitu. Tapi dibandingkan dengan sekarang Mbak Zahra sudah berhijrah, lebih senang. Gimana respon ibu dibandingkan dulu sama sekarang gitu? Ya sekarang pasti lebih seneng, bahagianya lebih terpancar. Kalau dulu kan menyetujui gitu, cuma nggak tahu kita dibaliknya kan. Kalau sekarang kan kayak lebih lepas gitu, kayak keluar gitu aura ininya. Kalau itu kan ditahan kali. Iya. Dan memang kan teman-teman tahu ya mungkin kita juga nggak rahasia lagi yang namanya dunia DJ. Dia di tengah kerumunan orang bercampur baur, ada yang ya macam-macam ya namanya tempat begitu ya. Dan kalau teman-teman, jadi gini nih, kalau kita maksiat sendiri, itu dosanya sendiri. Kalau kita yang meng-arrange kemaksiatan, bayangin, berarti kita arrangement supaya maksiat itu makin nyaman, makin betah, makin terorganisir. Nah, yang organize itu dosanya nggak main-main loh. Ya, tahu nggak teman-teman? Dan makanya pilihan beliau itu luar biasa untuk kalau antum nggak sholat, dosanya buat antum. Tapi kalau antum yang ngerancang supaya orang tidak sholat, bayangin dosanya. Ya, sekarang Mbak, ketika sekarang sudah tidak lagi gitu ya, ada perasaan apa yang Mbak rasakan setelah sekarang sudah berhijab? Apakah alhamdulillah atau aduh sebenarnya sayang juga sih ditinggalin? Mungkin kalau perasaan hati imannya sih alhamdulillah tenang, dia nggak ada gelisah. Cuma kalau dari sisi kemanusiaannya juga tarik napas gitu. Tapi aku juga nggak nyesel ninggalin. Tapi mungkin ada sesalnya karena penghasilannya aja. Tapi selebihnya insya Allah. Nah, berarti sebenarnya banyak uang waktu itu adakah rasa nggak tenang? Wah, itu kayak yang tiap malam itu nggak perasaan tenang, emosi apalagi nggak stabil. Ini kalau sekarang ini ya, aku kalau ngadepin kayak misalnya berantem gitu atau ada orang salah paham sama aku gitu, ngata-ngatain atau maki-maki aku walaupun aku nggak salah, aku bisa minta maaf. Ya udah maafin ya, padahal aku nggak salah. Kalau dulu aku ada yang gitu, aku lantangin balik gitu, emosinya gitu. Emosi nggak stabil. Nah, tadi juga kita ngobrol tadi ya sebelum kita syuting ya, Bu ya. Mbak Zahra gimana ceritanya sampai bisa nge-DJ kan ya? Ternyata Mbak Zahra sekolah khusus. Saya juga nggak nanya tadi DJ, ya? Sekolah itu ada khusus sekolahnya DJ. Ada sekolah. Iya, benar. Sekolahnya berapa lama, Mbak? 6 bulanan, 3-6 bulanan waktu itu aku. Itu yang dipelajari langsung banyak praktek? Iya, praktek langsung di alatnya, jadi nggak ada teori, langsung dikasih tahu, dipraktekin, kasih tahu, praktekin. Dan kemarin yang guru DJ aku ini juga hijrah sebenarnya, cuma dia masih, udah hijrah, cuma kan laki-laki, cuma dia tuh punya kayak program di sosial media, sekolah keterampilan DJ-nya cepat. Terus minta sama aku, Zahra mau nggak dibikinin video sambil main DJ? Aku kan udah hijab, ya nggak apa-apa. Aku bilang, iya gimana? Iya baru aja, dia udah hijrah, iya. Cuma tapi dia nggak ke lingkungan yang malam itu, cuma dia videoin aja buat dia kan dulu bekas guru DJ. Nah kalau DJ gitu Mbak, itu dibayarnya per kali main itu atau per bulan atau gimana Mbak? Per sekali main. Kan kalau aku kan bukan yang residen yang event-event gitu. Aku yang bintang tamu gitu, jadi per datang. Dan jarang ya siang-siangnya, biasanya malam? Jarang, malam. Kalau bintang tamu apalagi udah tengah malam banget baru keluar jam 12, jam 1. Kalau siang bukan DJ, band tampar. Kalau siang. Artinya memang dunia itu nggak kerap dengan minum dan yang lainnya. Iya, jadi mohon maaf nih bukan buat dicontoh. Jadi sebelum aku nge-DJ kan itu tuh kerumunan masanya banyak banget. Dan aku tuh kadang suka kurang percaya diri. Jadi kalau sebelum naik panggung aku harus minum dulu gitu. Emang ada efek? Ada ininya juga, ridersnya. Kalau pas main minta efek Mbak setelah minum langsung gitu. Pede langsung naik ya? Iya langsung. Allah. Astagfirullah. Iya. Iya, jadi pede gitu. Iya jadi pede karena kan langsung.
Nah ini saya juga yang pingin tahu lagi Mbak, berapa lama itu mulai dari nge-DJ sampai berhenti? Berhenti DJ-nya 3 tahun. 3 tahun, 365 kali 3. Iya. Dan udah keliling Indonesia ya buat nge-DJ. Masya Allah. Itu Pernah nggak ada rasa sakit yang amat sangat yang Mbak rasakan? Apakah karena berharap pada seseorang atau karena pekerjaan ini yang Mbak rasakan tuh? Perasaan yang rasanya sakit banget gitu. Karena seseorang sama karena pekerjaan juga. Dua-duanya ada. Harapan. Karena ada harapan ya. Bukan disakitin. Nah sekarang gimana Mbak kondisinya? Udah lebih Masih ada rasa maafin atau kecewa, dendam, marah? gimana? Iya kadang aku suka doa kayak yang supaya dihilangin. Aduh kok jadi nangis. Insyaallah. Jadi kayak yang apa sih? Udah tiap hari tuh berusaha buat maafin gitu. Iya. Atau aku minta maaf juga sama Allah. Ya semoga aja deh ikhlas benar-benar maafinnya ikhlas dari dalam hati. Itu sakit banget bagi Mbak Zahra. Iya, karena orang-orang deket sih. Masya Allah. Teman-teman semuanya, kita jadi paham bahwa ternyata hidup ini ketika kita berharap pada manusia, apalagi disakiti dari orang terdekat ya, itu sakitnya luar biasa. Kenapa? Karena seharusnya orang terdekat itu kan yang Melindungi. dipercaya, mensupport, tapi ternyata itulah karena kita nggak berharapnya kepada Allah. Padahal di Quran sering kita baca kan, Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Ngarap sama suami kecewa, ngarap sama istri kecewa, ngarap sama kantor kecewa, ngarap sama kakak kecewa, Ngarep sama anak juga ya. ngarap sama anak juga. Makanya mulai sekarang udahlah stop, berhenti berharap. Ya, kenapa? Memang manusia ini, tapi kan pada dasarnya kita boleh dong berharap sama istri, berharap sama suami, tapi harapan yang paling tinggi itu pada Allah. Kenapa saya tanya begitu? Karena tentu seseorang itu menjalani hidup ini pasti ada hal-hal yang tidak mengenakan bagi dirinya. Ya, teman-teman pasti punya kan? Pasti dong. Dan sekarang Mbak Zahra ketika nih semua pekerjaan-pekerjaan lama itu sudah ditinggalkan, apa yang masih mengganjal di hati Mbak Zahra ketika sekarang alhamdulillah sudah berhijab, anak juga baik ya, keluarga juga baik. Nah, apa yang Mbak tuh masih rasanya aduh masih ini ganjel banget nih, masih belum beres nih? Apa aspek yang belum selesai itu kira-kira setelah udah hijrah ini? Paling dari manusia-manusia itu aja sih. Aspeknya dari manusia itu. Orang-orang terdekat itu kali belum selesai. Gitu ya. Kita doakan ya teman-temannya, mudah-mudahan setiap orang hatinya dilembutkan untuk saling memaafkan ya. Karena apa? Antum jangan main-main loh. Kalau kita itu urusannya nggak sholat, itu urusan antum sama Allah. Dan kalau antum nggak sholat, antum taubat, maka Allah mengampuni. Tapi kalau urusannya person to person, orang ke orang, apalagi ada hak orang yang antum zolimi, awas lo, hati-hati lo, diharamkan surga baginya. Kenapa? Selagi orang itu belum direstui oleh yang lainnya. Misalnya apa? Utang. Itu hak Allah atau hak manusia? Utang hak manusia. Hak manusia. Selagi antum belum bayar, jangan main-main loh ini. Mohon maaf ya, misalnya ada jasa kerja yang belum dibayar, ngeremehin, tagihannya udah sekian, ntar gampang lari aja. Hati-hati loh, saya ingetin nih. Antum kan nonton nih sekarang. Begitu nanti di yaumil hisab, tidak jadi masuk surga walaupun antum sholat, haji, zakat, puasa, nggak diterima. Kenapa? Selagi orang itu belum memaafkan. Maka apa? Selesaikan di sini sebelum di sana. Jadi makanya Mbak Zahra nih Allah sayang banget sama dia. Kenapa? Hatinya dilembutkan, berubah. Coba, maaf ya Mbak, maaf Mbak Zahra. Mbak Zahra pernah mikir nggak? Maaf ya, lagi cit gitu kan? Suara DJ Nah, kayak gitu. Tiba-tiba lagi main cit. Ya Allah. Meninggal. Mudah-mudahan menjadi ibroh buat kita semuanya, buat Umi, buat saya, buat Mbak Zahra, buat kita semuanya. Mbak Zahra datang bukan untuk menghakimi atau menghukumi, tidak, untuk sharing bahwa kemudian udahlah,
Bismillah, hentikan itu semuanya. Nah, terakhir Mbak Zahra, kalau misalnya nih harapan, ya sekarang harapan pada Allah nih, setelah seperti ini, yang Mbak Zahra paling pingin banget apa? Paling pengen banget ketemu Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Doa nangis lagi. Teman-teman yang dirahmati Allah, yuk terus belajar ya, jangan pernah merasa soleh. Orang yang pernah merasa soleh itu salah, dan orang yang merasa banyak salah itu awal dari soleh. Teman-teman semuanya, terakhir saya ingin tanya sama Mbak Zahra lagi, aktivitas setelah ini sekarang Mbak Zahra lagi sibuk apa nih? Alhamdulillah sekarang lebih banyak talk show on off gitu, Ya. tapi seputar hijrah. Masya Allah. Jadi kayak yang seneng juga di dalam hati, kayak keinginannya tuh kayak terkabul gitu. Sama apa endorse barang-barang yang berbau muslimah muslim. Milih-milih jadinya ya. Enggak, emang Muslimah. tiba-tiba datang sendiri gitu. Saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan teman-teman semuanya insya Allah senantiasa dalam kebaikan. Teman-teman saling mendoakan ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kebaikan. Mbak Zahra, makasih banyak. Mudah-mudahan Mbak Zahra dan keluarga sehat terus, dan insya Allah istiqomah dalam kebaikan. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian sharing mu'alaf kita hari ini. Luar biasa ya, sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Hijrah bukan hanya berpindah agama, tapi menjadi lebih baik dan menjadi kebaikan buat orang lain. Semuanya mudah jika Allah berkehendak. Ayo hijrah, karena hijrah bukan hanya milik para mu'alaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai Islam, tapi masih lalai dan melanggar perintah-perintahnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ad-dina 'indallahil Islam.